Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini sangat terkenal daerah sini. Ini sebagai parang andalan, Pak. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah sebagai parang andalan masyarakat Bougainville di Sumatera Selatan. Wah, ini bentuknya juga bagus. Inilah biasanya yang dicari-cari ini, Pak. Nah, ini parang yang dicari-cari ini. Tuh rekan-rekan sekalian. Dan ini biasanya sangat tajam, Pak. Ini sangat tajam. Hasil pembakaran dari besi itu dibakar, kemudian karena terlalu panas, Pak, ya. Karena terlalu panas, jadi ngelembung besi itu, sehingga ngelembung. Setelah ngelembung berbentuk seperti ini lepas sendiri, Pak. Lepas sendiri dari besi. Nah, menurut beliau ini bisa penangkal jin, gitu, Pak. Penangkal setan. Jadi kalau kita ada curiga ada setan di rumah, nah dikasih. Menurut beliau itu, maka setannya lari. Nah, begitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya, channel YouTube Herian, channel YouTube yang terkece di Asia. Hari ini kita kunjung ke tempat pembuatan pandai besi, ya. Jadi jenis-jenis parang, pisau, jenis-jenis yang lainnya banyak di daerah sini. Oleh karena itu, ayo kita lihat bagaimana proses pembuatan dan bagaimana cara membuatnya. Kita saksikan. Pak, siapa itu namanya itu, Pak? Al-Amin. Lah, berapa lama itu, Pak? Kerja? 15 tahun. Penghasilan Bapak sehari berapa, Pak? Oh, satu ini jual berapa, Pak? Oh, 50 satu. Sehari dapat 20 ya? 2 kali 10, 1 juta ya? Oh, 1 juta lumayan, Pak. Jadi rekan-rekan sekalian, beliau ini rata-rata menghasilkan 20 per hari, Pak, ya. Per hari dijual 50, sekitar penghasilan beliau 1 juta per hari. Ini dijual kemana, Pak? Palembang, Jambi. Oh, Palembang, Jambi. Pekanbaru ada juga. Ini kita ngantar atau orang ngambil sini, Pak? Ada kita ngantar, ada yang kirim baik. Oh, ada yang ngantar, ada yang dikirim. Oh, lumayan, Pak, ya. Bahan ini besi dari mana, Pak, bahan? Kalau bahan dari Surabaya. Jauh, Pak, ya. Oh, jadi rekan-rekan sekalian, bahan ini dari Surabaya. Jadi kita apa? Kirim, ya. Ada yang ini, ada yang nampung. Oh, ada tukangan, Pak, ya. Memang ada toko. Oh, iya. Bahan, Pak, ya. Bahan ada, Pak. Jadi kalau bahan katakanlah cukup, ya. Tidak kurang, tidak, Pak. Ini bahannya, rekan-rekan, bahan mentah. Ya. Ini bahan mentah. Ini bahan mentah. Bisa dekat, bahan mentah pertama kali ini dibakar. Dibakar. Yang api sudah disiapkan. Itu berapa lama, Pak, bakarnya, Pak? 5 menit, ya. Pembakarannya sekitar 5 menit, ya. Kita pastikan kalau dia sudah merah, sudah, Pak, gitu, ya. Nah, dibakar. Kita pastikan dulu bahwa besinya itu merah. Jadi kita tunggu sampai besinya betul-betul merah, bahan dasarnya. Nah, terus ini ditiup pakai apa tuh, Pak? Hah? Oh, blower. Jadi ini rekan-rekan sekalian, api ini ditiup
dengan menggunakan blower. Kita menunggu sampai besinya benar-benar merah. Ini kayaknya pembakarnya memakai arang. Arang ini beli atau bikin sendiri, Pak? Oh, beli. Jadi rekan-rekan sekalian, bawa arang ini beli banyak jualannya di toko-toko, banyak ya. Pakai arang, kemudian kita periksa sampai nunggu benar-benar apinya, besinya benar-benar merah. Nah, jadi ini selesai dibakar. Nah, kemudian kita bentuk lagi. Ini membentuk gagang. Jadi ini pembuatan alat untuk panen sawit. Pembuatan untuk alat panen sawit. Tapi ini proses pembuatan gagang. Pembuatan gagang bagian atasnya. Dilebarkan, kemudian ditipiskan. Nanti dibikin nah, lingkaran seperti ini untuk masang gagangnya nanti. Nah, ini untuk masang gagangnya begitu, kemudian dipindahkan tempatnya, dipukul. Ini untuk memastikan merapikan bahwa benar-benar sudah rapi. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke. Kemudian tadi sudah membentuk gagang. Setelah terbentuk gagang, ini dibakar lagi. Kita tunggu sampai benar-benar merah. Nah, kalau tadi bentuk gagang, nanti kita ini ada gagangnya kayu nanti. Karena ini untuk panen sawit, ini kan nyodok buah sawit. Nah, jadi kemudian setelah benar-benar merah, nah ini kalau tadi gagangnya, sekarang untuk tempat mata pisau ini menyebutnya. Nah, kemudian dilebarkan, terus benar-benar lebar. Kemudian kalau melebar dia menipis sambil membentuk sebagaimana sesuai dengan yang kita inginkan, agar nanti setelah menjadi alat panen sawit kita menggunakannya enak seperti itu. Ini rekan-rekan sekalian, kita saksikan proses pemukulan yang dilakukan oleh mesin, kemudian dipindahkan untuk dirapikan. Jadi dipindahkan ke tempat pemukulan secara manual memakai tenaga manusia. Ini dirapikan, ditipiskan kembali dengan tenaga berdua. Kemudian pemotongan. Nah, ini di tanda bahwa ini milik mereka. Itu ada merek nama pembuat, nama pembuat atau nama semacam kelompok pembuat atau perusahaan pembuat. Kemudian dirapikan kembali sampai benar-benar rapi, berkumpul secara bergantian. Kemudian pemotongan. Nah, ini pemotongan rekan-rekan sekalian. Besi ini dipotong pakai besi juga. Ternyata besi memotong pakai besi. Nah, kemudian dipukul untuk memastikan bahwa potongan tadi sudah putus ya. Sudah benar-benar terpotong. Terus ya, kemudian pastikan bahwa benar-benar besinya bagus ya. Pemirsa, ini adalah proses pembuatan
parang terakhir. Istilah yang dipakai oleh pandai besi adalah penyepuhan. Proses pembuatan terakhir adalah penyepuhan. Setelah ini pemasangan gagang. Setelah itu ada juga yang dipakai bungkus, Pak ya? Oh, pakai sarung. Yang ini 80. Jadi yang putih itu 90, Mang. Yang ini 80. Ini 60. Oh, agak kecil, Buah pasir namanya. Yang ini apa namanya, Mang? Aret. Ini aret. Hah? Sabit. Aret itu, Mang? Sabit namanya. Oh, sabit. Untuk Ya, untuk merumput. Panen padi bukan, Mang? Nah, panen padi boleh. Yang kecil Oh, ini panen padi. Oh, ini. Ini untuk panen padi. Arit lah, Mang ya? Yo, aret. Ini jenisnya macam-macam. Terus sampai yang terkecil untuk pisau dapur. Ini satu dapur banyak ya. Ini ini apa namanya, Mang? Ini apa namanya? Tangkit. Tengkuit. Tangkit. Tengkuit untuk merumput, merumput taman, Ya. tengkuit. Terus ini mandau, bukan, Mang? Ini apa, Mang? Ini mandau galau. Oh, yang panjang-panjang mandau. Ini mandau, beda-beda bentuk, Pak. Panjang. Ini mandau panjang. Oh, ini ada yang model ini. Ini Kemudian, wah, ini yang mantap ini. Wih, ini cabang. Nah, jadi ini hasil produksi juga. Ini hasil produksi cabang. Bisa membuat ini. Oh, hebat ini. Ini rekan-rekan, ini parang biasa, Pak ya? Parang biasa. Ini untuk Pak Karet. sadap. Untuk sadap. Ini sadap karet. Inilah untuk sadap karet yang dipakai oleh masyarakat daerah Oganilir mayoritas. Ini sadap alat penyadap karet. Banyak. Kemudian ini apa nih, Pak? Cangkol. Cangkul untuk bersigot. Yo. Oh, ini cangkul, no? Untuk membersihkan selokan, Pak. Nah, kalau selokan ini pakai ini ada. Wih, banyak ini alat-alat. Kemudian ini tungku untuk masak. Ini juga bikin. Nah, skop juga, ini skop dibikin juga nih. Ini skop, bagus. Ini skop untuk kerja juga dibikin. Jadi skop berapa, Pak? Skop, yang itu 80. Oh, ini 80 ya. Skop 80. Wah, ini mandau tri, Pak. Wah, ini mandau panjang. Ya. Ini di Oganilir, Sumatera Selatan, ini namanya mandau. Sama seperti dengan Kalimantan ya. Kalimantan mandau juga, di sini mandau juga. Ini mandau panjang. Lihatlah sendiri segala macam bentuk. Wah, ini, Pak. Ini yang keren ini, Pak. Ini apa, Pak, namanya, Pak? Itu kalima. Kalima apa maksudnya, Pak? Itu kalimanya kan? Oh. Kalima. Ini biasanya untuk apa nih, Pak? Untuk jago mandi rumah itu. Oh, jadi rekan-rekan sekalian, Ya, untuk jago malam. inilah pisau atau parang kalimah namanya. Ya, untuk jago malam. Ya. Atau istilah kalau sini kelimah. Kalima. Kalimah ada tulisan Arab. Apa tulisan bacanya, Pak?
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi inilah istilahnya kalau di sini sangat terkenal ini, ya Pak. Ya. Ini parang ini sangat terkenal. Ini biasanya untuk disimpan di rumah, ya. Disimpan di rumah, penjaga di rumah. Ini sangat terkenal daerah sini. Ini sebagai parang andalan, Pak. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah sebagai parang andalan masyarakat Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Wah, ini bentuknya juga bagus. Inilah biasanya yang dicari-cari ini, Pak. Nah, ini parang yang dicari-cari ini. Tuh rekan-rekan sekalian. Dan ini biasanya sangat tajam, Pak. Ini sangat tajam. Ya, kemudian banyak lagi yang lain-lain seperti yang di depan itu ada cangkul, ada kapak ya. Nah, ada kapak apa ya? Ini kapak buat apa, Pak? Untuk kelapa. Hah? Kelapa. Oh, ini untuk ngocek kelapa pakai ini, Pak. Pas kelapa. Ngupas kelapa pakai ini. Ini kapak juga, terus ini sama, Pak. Nah, ini gunanya sama. Tulang. Ya, Pak? Kapak tulang. Oh, ini kalau untuk tulang ya. Nah, Tulang, daging di pasar dipakai ini. Ini semuanya ada, lengkap juga ada. Kemudian ini, wah, ini samurai. Ini samurai. Jangan dicabut hujan ini, Pak. Nah, jadi kalau dicabut hujan, nah ini tidak boleh dicabut ini. Nanti dicabut hujan. Wih, ini juga samurai. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jadi hasil dari pembuatan pandai besi tadi inilah dipasarkan. Selain dipasarkan keluar daerah, luar provinsi, juga dipasarkan di daerah lokal khususnya Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kegiatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.